Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Ustaz, apa hukumnya donor darah saat berpuasa? Donor darah saat berpuasa dikhilafkan oleh para ulama, ya. Beda kalau cuma ngambil hukna, ambil darah untuk diperiksa gulanya atau kolesterolnya, itu sedikit. Donor darah sampai 1 liter, setengah liter, ini jadi masalah. Kenapa khilaf? Karena ada hadis disebutkan kata Nabi SAW bersabda, aftarul hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam telah berbuka puasa. Orang yang membekam dan dibekam telah berbuka puasa. Kenapa yang dibekam berbuka puasa? Kata para ulama, karena dia lemah. Dan orang lemah begini sebaiknya berbuka. Puasa bukan untuk membuat dia sakit. Maka hendaknya dia setelah diambil darahnya, apalagi zaman dulu darah kalau diambil banyak, yaudah dia berbuka aja. Ya, dia seperti orang yang sakit. Orang yang dibekam dan yang membekam tidak batal puasanya. Ya, mereka mengatakan hadis ini, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hadis ini sudah mansukh, dan ada yang mengatakan hadis ini ditakwil, ya. Maksudnya orang yang membekam dan dibekam bisa mengantarkan pada berbuka, tapi tidak langsung berbuka. Dan saya lebih condong pada pendapat bahwasanya membekam dan dibekam tidak membatalkan puasa. Al-Imam Al-Bukhari menyampaikan banyak riwayat dari para sahabat bagaimana mereka sedang berbekam tatkala mereka sedang berpuasa. Seakan-akan bahwasanya hadis ini mansukh, ya. Seakan-akan hadis ini mansukh, ya. Oleh karenanya jika berbekam atau dibekam tidak membatalkan puasa, maka donor darah juga tidak membatalkan puasa. Tapi untuk kehati-hatian, kalau antum mau donor darah malam hari aja. Ya, kalau memang harus donor darah malam hari, daripada kita masuk dalam khilaf. Di tempat saya tarawih 23 rakaat. Apabila sudah 8 rakaat saya pulang dan kembali salat witir 3 rakaat di rumah. Apakah boleh? Boleh, tapi antum tidak mendapatkan keutamaan man shallamal imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul laila. Barang siapa yang salat sama imam sampai selesai, dicatat pahala salat semalam suntuk. Sayang. Mending antum sabar. Atau antum cari imam yang 11 rakaat. Sesuai selera. Ya, atau cari 23 rakaat yang cepat. Orang saat itu imamnya bagus, apa? Al-Fatihahnya 1 nafas. Masya Allah. Cari yang Al-Baqarah 1 nafas, ya. Ustaz, bagaimana hukum mengikuti azan lewat handphone atau TV? Karena sering kali saya pas buka puasa di rumah, Ustaz. Kalau azan tersebut dari handphone atau TV tapi dia live, maka dianjurkan untuk dijawab. Karena azan adalah ibadah dan menjawab suara muadzin adalah ibadah juga. Tetapi kalau azan tersebut ternyata rekaman, maka tidak perlu dijawab. Ya. Ya, kalau azan tersebut rekaman maka tidak perlu dijawab. Antum langsung aja bismillah, dhahabat dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Bolehkah salat tahajud berjamaah? Tadi baru kita bahas, tidak jadi masalah, ya. Insyaallah bentar lagi saya sudah buat tulisan dua-duanya. Ya, baru tadi saya selesai, ya. Nanti insyaallah antum bisa baca di Halo Ustaz, ya. Saya suruh upload di Halo Ustaz, ya. Ustaz, saya ingin menanyakan apakah di bulan puasa ini melihat makan makanan di sosial media membatalkan puasa? Enggak sih, enggak ada masalah, ya. Cuma ngapain? Ada apa-apa kalau mau pesan kan ada masalah, pesan biar boleh, enggak ada masalah, ya. Itu ujian, ya. Tapi kalau terlalu lama milih-milihnya ngabisin waktu. Ya sebentar milih 10 menit, 5 menit, cari pesan sudah selesai. Ustaz, jika perempuan sholat tarawih berjamaah di rumah bersama saudarinya, apakah bisa mendapatkan keutamaan tarawih bersama imam juga? Insyaallah taala. Karena perempuan lebih utama sholat di mana? Di rumah. Bolehkah sholat tahajud berjamaah selain di bulan Ramadan? Nah, ini beda. Kalau sholat berjamaah, sholat tahajud berjamaah, sholat malam berjamaah di bulan Ramadan syiar. Adapun di luar bulan Ramadan maka Nabi tidak mendawamkannya.
Datang dalam sebagian riwayat, sebagian sahabat salat bersama Nabi seperti Ibnu Abbas, seperti Hudzaifah bin Yaman, Jabir bin Abdullah ya. Ada beberapa sahabat yang Nabi lagi salat kemudian mereka ikut nimbrung bersama Nabi salat. Dari situ para ulama di antara Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan seseorang kalau dia salat berjamaah sesekali di luar Ramadan sesekali tidak mengapa. Tapi jangan merupakan rutinitas tidak. Karena tatkala kita salat malam tujuannya kita berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi sesekali tidak. Kebetulan misalnya kita lagi kunjungan, kita bilang sama tuan rumah nanti malam kita salat bareng ya, enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Sesekali enggak apa-apa. Bukan rutinitas tiap minggu, enggak, sesekali. Oleh karenanya hanya bisa dihitung dengan jari. Nabi pernah salat berjamaah di luar bulan Ramadan. Ya. Dan itu bukan kebiasaan Nabi dan juga bukan kebiasaan para sahabat. Ustaz, apakah ada doa khusus di sela-sela salat tarawih setelah salam? Jika ada, apa bacaannya? Tidak ada doa khusus. Antum sedang salat malam, antum berdoa sih terserah. Mau zikir, melanjutkan baca Quran. Dahulu penduduk kota Mekah, mereka salat tarawih 20 rakaat. Setiap selesai 4 rakaat, mereka tawaf. Kemudian mereka lanjut lagi. Setiap selesai 4 rakaat, mereka apa? Tawaf. Sehingga waktu mereka habis untuk tarawih dan habis juga untuk tawaf. Maka disebutkan penduduk kota Madinah menyaingi. Mereka dengar penduduk kota Mekah salat dan tawaf. Maka mereka memperbanyak rakaat. Jadilah mereka 39 rakaat. Karena mereka tidak ingin kalah dalam masalah pahala. Penduduk kota Mekah mendapatkan pahala tawaf, mereka memperbanyak rakaat apa? Salat. Sehingga waktunya bisa hampir-hampir sama. Ustaz, saya ingin bertanya, kakek saya baru 2 hari ini meninggal dan saya ikut mensolatkannya. Tapi pada saat solat saya tidak hafal doa di takbir ketiga dan keempat. Apakah saya berdosa? Tidak, tidak berdosa. Ya, tidak wajib. Seorang tidak bisa mau diapain. Ya. Sebenarnya dia bisa berdoa dengan doa apa saja. Ya. Kalau dia bisa berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi itu lebih baik. Kalau enggak, silakan dia berdoa untuk kakeknya tersebut. Kalau dia sudah tidak sempat berdoa tatkala solat jenazah, sekarang saatnya dia mendoakan kakeknya. Ya. Ustaz, izin bertanya, insya Allah di bulan puasa ini kami ujian sekolah. Jika ada yang menyontek, apakah puasanya dia sia-sia? Ataukah puasanya batal? Ataukah puasanya sia-sia namun puasa tetap sah? Yang jelas nyontek kan bohong ya, dosa ya. Ya janganlah ya. Jangan kita berbohong, apalagi di bulan Ramadan ya. Saya enggak tahu apakah puasanya sia-sia atau tidak. Namun kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatan fi ayyadi at'ama wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Dan dia nyontek, dia dusta. Seakan-akan dia jawab sendiri, ternyata dia apa? Menyontek.